Halo, selamat beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Dita Mesrati Lulu, Prodi PPKN Fakultas FKIP Universitas Dharma Agung dengan NPM 2005111001, di mana pembahasan kita pada hari ini tentang hukum adat. Hukum adat, di mana dosen pengampunya Bapak Gufanta Henryko Purba, SPD, MPD. Di mana garis besar pembahasan kita yang pertama, perkembangan hukum adat, sejarah sistem hukum adat, bagian-bagian dari hukum adat, hukum tanah, dan perkembangan hukum adat. Jadi yang pertama masuk kita pada perkembangan hukum adat. Baik, yang pertama pembahasan kita yaitu pengertian dan definisi hukum adat. Istilah hukum adat pertama kali ditemukan oleh seorang ahli sastra Belanda bernama Profesor Snoehoonronje dengan istilah Andandsrij, di mana istilah tersebut dikutip dari buku sastranya. Istilah Andandsrij itu digunakan pada saat penjajahan Hindia Belanda. Setelah itu, istilah Andandsrij itu berkembang menjadi hukum adat. Hukum adat sendiri, kata adat sendiri itu diambil dari bahasa Arab yang artinya kebiasaan. Jadi pengertian dari hukum adat ini yaitu kebiasaan atau perilaku yang dilakukan secara berulang yang diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat berupa peraturan yang mengikat dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi hukum adat ini berasal dari masyarakat itu sendiri. Jadi pengertian hukum adat adalah peraturan tidak tertulis yang ada dalam masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan perilaku dan pola hidup mereka yang dijalankan dan diyakini masyarakat itu sendiri. Menurut Profesor Van Hollenhoven, dalam penelitiannya menemukan hukum adat itu sudah ada dalam masyarakat Indonesia jauh lama sebelum ratusan tahun sebelum Hindia Belanda masuk di Indonesia. Tujuan dari hukum adat sendiri yaitu sebagai pedoman hidup dalam masyarakat atau sebagai peraturan yang mengatur dalam masyarakat agar mereka hidup tertib sesuai dengan peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri. Jadi tujuan hukum adat itu sebagai pedoman hidup dalam masyarakat atau sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang berikutnya itu sejarah perkembangan hukum adat. Sejarah perkembangan hukum adat sendiri yaitu kita bagi menjadi tiga, yaitu sebelum kedatangan Belanda atau datangnya penjajahan. Yang kedua yaitu pada masa penjajahan. Yang ketiga pada masa sekarang ini. Jadi sejarah perkembangan hukum adat sebelum datangnya penjajah yaitu adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh kerajaan pada masa dulu seperti Kerajaan Kediri, Majapahit. Jadi peraturan yang berlaku dalam masyarakat itu berupa peraturan-peraturan yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan tersebut atau seorang sultan atau raja yang ada pada masa itu. Pada masa penjajahan atau pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, yaitu peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat itu yaitu peraturan dari Hindia Belanda atau peraturan mereka. Sebagai contoh kita ambil yaitu seperti Kitab Hukum Mongharae pada 1750, yaitu hukum pidana Islam yang terjadi di Landia Semarang. Jadi itu adalah hukum yang berlaku di Landia Semarang. Yang kedua yaitu Kitab Bonhena Landi Onskowitz tentang hukum adat yang ada di Kerajaan Bone dan Goa. Jadi itu adalah hukum adat atau hukum Hindia Belanda yang berlaku di Kerajaan Bone dan Goa.
Yang ketiga itu hukum Pisi Hanselan yang berisi tentang hukum adat Cirebon Bejudu Papare Cirebon. Jadi itu adalah hukum adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat pada masa itu di Cirebon. Jadi pada masa penjajahan ini hukum adat itu mengikuti aturan-aturan dari Hindia Belanda atau penjajah, seperti pada masa Bangladesh, pada masa Raffles atau pada masa komisi general. Jadi peraturan yang berlaku dalam masyarakat itu peraturan dari penjajah sendiri, peraturan yang diikuti dan mengikat dalam masyarakat itu adalah peraturan yang ada atau diberlakukan oleh VOC tersebut. Pada masa sekarang ini, sejak dulu sampai sekarang perkembangan hukum adat terus mengalami perkembangan. Hingga pada masa ini kita tahu bahwa hukum adat itu menjadi salah satu sumber hukum dan sebagai salah satu sumber hukum pembentukan hukum nasional, di mana yang lainnya itu hukum Islam dan hukum KUA Perdata atau hukum Barat. Yaitu tadi yang hukum Barat ini yaitu hukum yang dari peninggalan para penjajah tadi. Jadi hukum adat pada saat ini telah diakui secara resmi oleh negara keberadaannya, tetapi penggunaannya terbatas. Artinya jika ada yang dalam hukum ada yang bertentangan dengan undang-undang atau Pancasila, maka hukum adat penggunaannya akan terbatas. Penggunaan hukum adat secara resmi atau keberadaan hukum adat merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1940, di mana menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam prinsip Negara Republik Indonesia yang mengatur dalam undang-undang, yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat dan konstitusinya haknya dalam sistem hukum di Indonesia undang-undang. Begitu juga diatur dalam pasal 3 UU PA, yaitu pelaksanaan hak ulayah dan hak-hak yang serupa itu dapat dari masyarakat berupa serupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Sebagai contoh dalam hukum adat ini kita ambil contoh seperti saya berasal dari suku Nias, dan hukum adat suku Nias salah satunya yaitu disebut dengan Fondrake. Fondrake ini berupa perayaan atau seorang ketua adat akan mewariskan adatnya kepada anaknya yang tertua, anak laki-laki. Anak pertama, anak tertua laki-laki disebut dengan istilah yaitu penurunan hukum adat. Jadi pada saat perayaan ini seorang yang akan mewariskan itu harus berjanji dan harus mematuhi janji yang dibuatnya. Maka jika dia tidak mengikuti atau janji yang dibuatnya, maka sebagai sanksinya itu berupa kutukan yang diturunkan secara turun-temurun. Baik, kita masuk pada topik selanjutnya yaitu sistem hukum adat. Yang pertama, corak hukum adat. Corak hukum adat ini terbagi, yang pertama tradisional yaitu diturunkan secara temurun. Yang kedua, keagamaan. Tidak terlepas dari hukum adat yaitu berupa kaidah-kaidah kekuatan gaib atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebersamaan atau komunitas. Yang ketiga, konkret dan visual. Jadi hukum adat itu nyata dan tidak tertutup atau tidak terlihat. Dia secara nyata dan tidak terlihat. Yang berikutnya itu terbuka dan sederhana. Artinya hukum adat ini sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat hukum adat tersebut, artinya dia menerima masukan dari unsur-unsur asing. Yang ketiga, tidak dimodifikasi. Hukum adat ini terus berkembang atau diturunkan secara turun-temurun. Yang berikutnya itu dapat berubah dan menyesuaikan diri. Hukum adat ini juga bisa merubah diri
berubah sesuai dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada pada zaman tersebut. Yang berikutnya musyawarah dan mufakat. Pasti dalam hukum adat dalam sebuah keputusan itu harus berdasarkan mufakat dan musyawarah. Yang berikutnya yaitu sistem hukum adat, yaitu peraturan-peraturan yang tertulis yang berkembang dari masyarakat itu sendiri, yang dipertahankan dan berdasarkan kesadaran hukum dalam masyarakat tersebut, yang bersifat tradisional dan berpangkal dari kehendak nenek moyang atau diturunkan secara turun-temurun. Sedangkan dasar yang membentuk hukum adat yaitu menurut Soepo mengatakan masyarakat adat di Indonesia dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, pertalian atau dari suatu keturunan, yaitu berdasarkan geologi dan berdasarkan daerah atau teritorial, dan yang ketiga itu berdasarkan keturunan dan lingkungan. Jadi hukum adat ini pembagiannya yaitu berdasarkan keturunan, berdasarkan pertalian suatu keturunan atau pernikahan, dan berdasarkan lingkungan atau daerah. Berdasarkan keturunan ini seperti parilinear atau mengikuti keturunan ayah, matrilinear mengikuti keturunan ibu, dan bilateral atau parental yaitu mengikuti garis keturunan ayah ibu atau anaknya memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga yaitu berdasarkan hukum geologi atau teritorial, yaitu berdasarkan pada dari keturunan dan wilayahnya. Bentuk masyarakat hukum adat yaitu berdasarkan pertalian keturunan seperti hukum adat parilinear, hukum adat matrilinear, dan hukum adat bilateral atau parental. Sedangkan berdasarkan lingkungan seperti tadi, berdasarkan lingkungan contohnya seperti di Nias, itu berdasarkan lingkungan. Di Nias itu berlaku hukum adat Nias. Sedangkan wilayah hukum adat yaitu dibagi berdasarkan daerah-daerahnya. Menurut Vallejoen mengelompokkan wilayah Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat. Bagian didasarkan pada klasifikasi berdasarkan bahasa-bahasa adat yang digunakan sebagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Contohnya, yang pertama Aceh, yang kedua Gayo, Alas atau Batak di Batak, yang ketiga yaitu daerah Minangkabau, yang keempat Sumatera Selatan, yang kelima daerah Melayu, yang keenam Bangka dan Belitung, yang ketujuh Kalimantan, yang kedelapan Minahasa, yang kesembilan Gorontalo, yang kesepuluh daerah atau Tanah Toraja, 11 Sulawesi Selatan, 12 Kepulauan Ternate, 13 Maluku Ambon, yang ke-14 Riau, yang ke-15 Vallejoen merinci Kepulauan Timor Leste, yang ke-6 Bali dan Lombok, 17 Jawa Tengah, bagian Jawa, yang ke-18 daerah kerajaan, yang ke-19 yaitu daerah Jawa Barat. Pembagian hukum adat. Yang pertama, hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris. Hukum keluarga adalah hukum adat yang mengatur dalam keluarga. Contohnya, posisi saya sebagai anak. Bagaimana hukumnya saya sebagai anak dalam keluarga? Yang pertama, saya dengan sepupu, dengan orang tua, dengan saudara. Pernikahan. Hukum adat pernikahan adalah hukum yang mengatur dari awal terbentuknya keluarga dari pernikahan. Contohnya, hukum adat dalam pernikahan, hukum apa saja yang akan dilakukan. Contohnya dalam hukum adat kami, contohnya harus adanya dulu pertunangan,
dan lain sebagainya adat yang harus dilakukan sampai akhir nanti dari pernikahan tersebut. Dalam pernikahan dalam adat, contohnya dalam adat kami Nias, yaitu tidak ada perceraian. Jadi yang memisahkan mereka hanyalah kematian. Hukum adat waris. Hukum adat waris dalam hukum adat itu yang dibagi dalam 3. Contohnya dalam sistem patrilinear. Patrilinear itu hukum adat yang mengikuti garis keturunan ayah. Jadi hukum adat patrilinear ini hukum adat waris di mana kewarisan orang tua akan diberikan pada keturunan laki-laki. Seperti di Nias pun seperti itu, keturunan hanya pada laki-laki yang dikasih warisan. Yang keturunan matrilinear yaitu sistem pewarisan yang dimana hukum warisan akan diberikan pada pihak perempuan. Dia yang menjadi pembawa marga, seperti di Minangkabau. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga itu sistem parental atau bilateral, yaitu seperti hukum adat di mana posisi anaknya laki-laki dan perempuan itu sama-sama mendapatkan warisan dan semua tanggung jawab, contohnya mengurus orang tua, bagaimana dalam urusan keluarga, contohnya itu, maka mereka memiliki posisi yang sama, tidak ada bedanya. Kalau contohnya di hukum patrilinear, posisi laki-laki yang lebih utama, kalau di bilateral ini posisinya sama. Nah, jadi itu adalah sistem pembagian warisan dalam hukum adat. Masalah-masalah yang terjadi pada keluarga, contohnya perselingkuhan. Ini sudah sering terjadi di mana jika sering terjadi dalam masalah dalam keluarga, misalnya sering perbedaan pendapat, adanya gangguan dari luar, maka perselingkuhan ini pasti terjadi. Jika suaminya merasa bosan dengan istrinya, masalah ekonomi, nah itu adalah masalah-masalah yang sering terjadi dalam keluarga. Dalam hukum adat juga dikenal dengan adanya hukum tanah. Hukum tanah adalah hukum agraria. Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PA, atas dasar hak penguasa dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan tanah yang disebut permukaan bumi yang disebut dengan tanah. Jadi tanah ini maksudnya yaitu bagian dari hak milik. Jadi contohnya tanah milik orang itu yang ditentukan dalam undang-undang. Yang berikutnya yaitu asas-asas hukum agraria atau hukum tanah ini. Asas yang pertama, asas kebangsaan. Asas kebangsaan. Kedua, asas tingkat yang tinggi, bumi dan air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Yang ketiga, asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perorangan dan golongan. Yang berikutnya, asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Itu hak asas hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak atas milik tanah. Artinya itu semua tanah yang di Indonesia itu hanya atas hak rakyat Indonesia, tidak termasuk dari orang luar yang memiliki hak atas tanah di Indonesia. Yang berikutnya yaitu asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Yang berikutnya itu asas tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara bersifat pemerasan. Yang berikutnya asas tata guna tanah atau penggunaan tanah secara berencana. Dalam hukum adat ada juga yang disebut dengan hak milik. Hak milik tanah ini dapat terwujud apabila yang pertama hukum adat, misalnya melalui pembukaan tanah yang dilakukan pada hutan-hutan. Yang kedua yaitu penempatan pemerintah, misalnya melalui permohonan yang diajukan kepada instansi yang mengurus tanah. Yang ketiga, ketentuan undang-undang yaitu atas dasar ketentuan konversi. Yang ketiga,
hak milik turun-temurun. Artinya itu suatu tanah yang diwariskan dari orang tuanya secara turun-temurun. Hukum dasar yang mengatur hukum pertanahan atau agraria yaitu dibuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang kedua yaitu diatur dalam hukum agraria nasional yang diamankan dalam Undang-Undang 5 Tahun 1950, di mana penjelasannya itu dasar kerasionalan tidak diakui atas domain. Yang ketiga diakuinya hak wilayah. Yang berikutnya fungsi sosial dari hak atas tanah. Yang berikutnya hak warga negara Indonesia yang punya hak milik atas tanah, asas kebangsaan, asas penyelenggaraan LAVEROM. Pokok-pokok kebijakan pertanahan. Yang menjadi pokok-pokok dasar pertanahan yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Yang pertama, Dekri Presiden tanggal 5 Juli 1959. Yang kedua, Pasal 3 Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960, yaitu Lembaga-Lembaga Negara 1960 Nomor 10 tentang penempatan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1999 sebagai garis besar daripada haluan negara dan amat Presiden tanggal 17 Agustus 1960. Yang kelima itu pada pasal 5 JO nomor 5 pasal 5 nomor 20 Undang-Undang Dasar, yaitu dari kelima ini yaitu pokok-pokok dasar kebijakan pertanahan. Dalam hukum tanah juga adanya hak guna usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, hak guna usaha atau HGUE atau disingkat HGUE merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya jangka waktu ini diberikan 25 tahun dan bisa diperpanjang selama 30 tahun. Dalam hukum tanah juga ada yang disebut dengan hak guna bangunan. Hak guna bangunan ini menurut pasal 33 Undang-Undang PA yaitu hak untuk mendirikan bangunan atau bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri atau yang disebut dengan sewa dengan jangka paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Jadi dalam hak guna usaha ini harus adanya sertifikat hak guna usaha, hak guna bangunan, dan harus menjalankan kewajiban sebagai pemegang hak guna bangunan. Yang berikutnya yaitu hak pakai. Hak pakai berdasarkan pasal 41 ayat 1, hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau hak milik orang lain. Hak pakai timbul berdasarkan keputusan pemberian oleh penjabat yang berwenang memberinya atau dalam perjanjian pemilik tanah yang bukan perjanjian sewenang-wenang atau perjanjian pengelolaan tanah. Jadi hak pakai ini jika seseorang atau negara telah menyewakan tanah tersebut, maka dia dapat menggunakan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang telah dibuat. Yang berikutnya hak pengelolaan. Setelah dia telah memiliki hak pakai tadi atau sesuai dengan perjanjian, dia mempunyai hak untuk mengelola. Hak mengelola adalah hak menguasai dari negara yang berwenang melaksanakan sebagai imbalan kepada pembengkaknya atau badan usaha. Jadi hak mengelola ini tanah yang diberikan pemerintah untuk contohnya pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan yang menjadi milik negara. Yang berikutnya itu hak milik atas suatu rumah susun. Hak milik rumah susun itu adalah bangunan yang bertingkat untuk hunian
yang satuannya dapat dimiliki secara terpisah. Contohnya adanya perubahan. Jadi salah satu dari rumah tersebut merupakan rumah yang kita beli, maka di situ kita memiliki hak atas satu satuan rumah susun. Jadi rumah ini banyak, tapi kita memiliki, contohnya kita membeli rumah tersebut atau melalui perjanjian ataupun sewa, ya itu termasuk dalam hak milik atas satu rumah susun. Yang berikutnya yaitu perkembangan hukum adat. Pada saat ini banyak sekali kita lihat itu dalam contohnya kecenderungan masyarakat adat menuju bilateral. Artinya ini kita ambil contoh dalam sistem hukum waris. Dalam hukum patrilinear itu di mana warisannya diturunkan kepada anak laki-laki. Jadi sering terjadi perdebatannya itu dari pihak perempuan bahwa itu merasa tidak adil. Kenapa hanya pihak laki-laki yang memiliki warisan tapi anak perempuan sama anak laki-laki juga sama-sama anaknya. Jadi pada saat sekarang ini pun dari contohnya dari keluarga kami dalam pembagian warisan bukan hanya pada laki-laki saja, dikasih juga pada pihak perempuan, tapi pembagiannya lebih besar dari 1:3, jadi lebih besar pada pihak anak laki-laki dibanding dengan pihak anak perempuan. Yang kedua itu kontribusi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional. Ini sudah pasti karena hukum adat ini kita ketahui adalah hukum atau aturan yang berkembang dan lahir dari masyarakat itu sendiri, masyarakat Indonesia. Jadi dalam pembuatan hukum nasional dia juga berperan sebagai sumber hukum nasional, tapi dalam terbatas. Jika dalam hukum adat bertentangan dengan hukum yang tinggi, contohnya undang-undang atau Pancasila, maka penggunaannya akan terbatas. Hukum adat ini sudah diakui secara sekian dari perkembangan hukum adat dari pembahasan kita. Sekian dari saya, terima kasih.